Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel seputar olahraga. Pada pembahasan kali ini kita akan sedikit membahas terkait overtraining dan juga kelelahan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang overtraining terlebih dahulu. Overtraining merupakan suatu latihan yang dilakukan dengan intensitas tinggi tanpa adanya penurunan intensitas dan juga istirahat ataupun pemulihan yang tidak cukup. Dan juga nutrisi ataupun gizi yang dikonsumsi oleh atlet itu tidak tepat dan akan berakibat penurunan performa bahkan cedera. Kemudian yang kedua yaitu kelelahan. Kelelahan yaitu suatu kondisi fisik ataupun mental yang mengalami penurunan kemampuan akibat padatnya aktivitas dan bersifat sementara. Oke, jadi bisa kita simpulkan overtraining dan kelelahan ini hampir sama. Hanya bedanya di aktivitas fisik dan juga kegiatan olahraga. Untuk penyebabnya overtraining dan kelelahan, yang pertama overtraining yaitu program latihan yang tidak tersusun dan tidak terstruktur dengan baik. Program latihan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi atlet dan masa latihan atlet itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya ataupun tidak tepatnya nutrisi yang dikonsumsi oleh atlet. Atlet itu beraktivitas dan juga latihan dengan intensitas yang tinggi maupun intensitas rendah. Maka dari itu penting untuk atlet untuk menjaga nutrisi harian, baik itu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan juga mineral. Kemudian kurangnya waktu istirahat. Tentu saja kurangnya waktu istirahat ini dapat mengganggu proses pemulihan ataupun recovery yang dijalani oleh atlet, sehingga pada keesokan harinya atlet tersebut pada saat ingin menjalani latihan itu keadaan fisiknya sudah bugar ataupun fit. Kemudian untuk penyebab kelelahan, yang pertama tentu saja aktivitas fisik yang terlalu padat ataupun aktivitas fisik yang membuat seseorang menjadi jenuh, sehingga bukan hanya fisik yang terkena tapi juga mental. Kemudian yang kedua masih sama dengan overtraining, yaitu nutrisi yang kurang tepat dan juga istirahat yang kurang. Dan juga disarankan untuk atlet maupun seseorang istirahat minimal 8 jam sampai 9 jam per malam. Dan juga istirahat atau tidur siang maksimal 1 jam. Kemudian yaitu dampak dari overtraining dan juga kelelahan. Oke, dampak yang pertama yaitu tentu saja daya tahan tubuh seseorang ataupun atlet menurun. Karena apa? Karena ketika seseorang atlet menjalani proses latihan yang begitu ketat dengan intensitas tinggi tanpa istirahat yang cukup, tentunya imun ataupun antibodi seseorang atlet tersebut menjadi lemah. Belum lagi dari faktor nutrisi yang tidak bagus ataupun tidak baik, dan juga dari faktor recovery ataupun pemulihan yang lambat ataupun tidak cukup. Tentunya itu dapat membuat tubuh lemas dan juga daya tahan tubuh menurun. Nah, kemudian untuk dari faktor psikisnya, yang pertama yaitu sulit berkonsentrasi apabila seorang atlet ataupun seseorang sedang mengalami overtraining ataupun kelelahan, kemudian mudah terpancing emosi ataupun emosinya tidak stabil, kemudian tidak percaya diri dan juga tidak percaya terhadap kemampuan yang dimiliki. Kemudian ada jenis-jenis overtraining. Yang pertama yaitu overuse syndrome. Overuse syndrome bisa dikatakan apabila seorang tubuh yang dilatih secara terus-menerus tanpa adanya pergantian dari organ lain. Contohnya seperti overuse syndrome apabila program hari ini mengenai kardiovaskular.
Nah, itu dilakukan dengan intensitas tinggi, dan keesokan harinya ataupun pada sore hari program yang sama tanpa menurunnya intensitas. Tentu itu akan menjadi sebuah masalah bagi atlet ataupun seseorang. Nah, kemudian yang kedua yaitu stillness. Stillness ini berbeda dengan overuse. Stillness ini overtraining yang ditimbulkan akibat ambisi yang terlalu berlebih yang dimiliki oleh para atlet. Tentunya para atlet ataupun semua atlet saya yakin memiliki ambisi yang besar untuk menjadi seorang pemenang, juara ataupun sukses di dunia olahraga. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para atlet ataupun penggiat olahraga, yaitu nutrisi maupun istirahat. Jangan sampai hanya karena ambisi yang besar itu akan membuat para atlet ataupun penggiat olahraga itu malah menjadi down ataupun sakit. Tentunya hal ini juga harus dikonsultasikan kepada pelatih ataupun pihak yang berkaitan. Kemudian yang terakhir, ada tips dari saya agar terhindar dari yang namanya overtraining dan juga kelelahan. Oke, yang pertama, buatlah program latihan yang terstruktur, sistematis, dan juga disesuaikan oleh kemampuan tubuh si atlet. Jadi seorang pelatih harus memerhatikan beberapa aspek sebelum menjalankan program latihan yang ia berikan. Jangan sampai program tersebut malah menjadi bumerang masalah bagi atletnya dan prestasi atletnya malah menurun. Kemudian yang kedua tipsnya yaitu pahami kondisi tubuh. Di saat kondisi tubuh sedang tidak baik ataupun drop, maka tentunya tidak disarankan untuk melakukan aktivitas fisik yang berat ataupun latihan. Cukup istirahat sampai pulih. Kemudian yaitu nutrisi ataupun gizi yang baik, tentunya untuk menunjang performa dan juga untuk memperbaiki jaringan otot ataupun sendi yang rusak karena kegiatan latihan tersebut. Kemudian terakhir tentu saja istirahat yang cukup 8 jam sampai 10 jam ataupun 9 jam per malam